Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sri Diningsih selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pelayaran Kebidanan yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memaparkan dan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Dinda Trikarisma sebagai presentator perwakilan dari kelompok 5 dari kelas C10 yang akan menyampaikan hasil diskusi kelompok tentang kejadian ikutan pasca imunisasi. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan dan menyampaikan PowerPoint dari kelompok kami. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga ketika seorang tersebut terpajan oleh suatu penyakit, maka dia tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit yang ringan. Nah, KIPI adalah suatu kejadian sakit setelah menerima imunisasi atau yang biasa diduga disebabkan oleh imunisasi tersebut. Faktor terpenting yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan vaksin adalah keseimbangan antara imunitas yang akan dicapai dengan reaksi yang tidak diinginkan yang mungkin akan timbul. Nah, reaksi dari simpang vaksin yaitu adanya efek farmakologi, efek samping, interaksi obat, intoleransi, reaksi idiosinkrasi dari vaksin, dan juga adanya reaksi alergi. Secara klinis sulit dibedakan antara satu dengan yang lainnya karena setiap individu mempunyai reaksi yang berbeda-beda. Nah, kejadian yang bukan disebabkan efek langsung dari vaksin yaitu kesalahan teknik pembuatan, pengadaan dan distribusi serta penyimpanan dari vaksin, kesalahan prosedur dan teknik pelaksanaan imunisasi. Lalu adanya kejadian yang timbul setelah secara kebetulan. Di sini adanya bagam maturasi program imunisasi. Adanya prevaksinasi, cakupan meningkat, lalu ada fase di mana kepercayaan masyarakat menurun, dan ada fase kepercayaan masyarakat timbul kembali karena KIPI bisa teratasi. Nah, lalu di fase terakhir adalah adanya eradikasi dari imunisasi. Nah, berdasarkan data yang diperoleh, maka KIPI dapat diklarifikasikan, yaitu pertama adanya induksi vaksin. Terjadinya KIPI disebabkan oleh karena faktor intristik vaksin terhadap individual. Misalnya, seseorang anak menderita poliomyelitis setelah mendapatkan vaksin polio oral. Yang kedua adanya provokasi vaksin. Gejala klinis yang timbul dapat terjadi kapan saja. Saat ini terjadi oleh karena provokasi vaksin, seperti misalnya kejang demam yang dialami pasca imunisasi pada anak yang mempunyai predisposisi kejang atau yang pernah mengalami kejang. Lalu adanya kesalahan program atau programmatic error, yaitu gejala KIPI timbul akibat kesalahan pada teknik pembuatan dan pengadaan vaksin atau cara pemberian vaksinnya. Seperti misalkan terjadi indurasi pada bekas suntikan disebabkan vaksin yang seharusnya diberikan secara intramuskular namun diberikan secara subkutan. Lalu adanya koinsidensi. Koinsidensi adalah KIPI yang terjadi bersamaan dengan gejala penyakit lainnya yang sedang dialami oleh seseorang. Misalkan contohnya seperti bayi yang mempunyai penyakit jantung bawaan mengalami sianosis setelah diberikan imunisasi. Hal yang paling penting untuk mengontrol vaksin dan mengurangi programmatic errors yaitu cara penggunaan alat suntik yang baik, alat suntik sekali pakai atau auto distract, dan cara penyuntikan yang benar sehingga tidak terjadi transmisi patogen melalui darah.
Lalu ditekankan pula bahwa untuk memperkecil kejadian KIPI harus senantiasa meningkatkan ketelitian pada pemberian imunisasi. Untuk epidemiologi KIPI yaitu dihasilkan melalui fase uji klinis yang lazim. Adanya 4 fase, fase 1, 2, 3, dan 4. Fase 1 ini dilakukan oleh binatang percobaan, dan fase 2, 3, dan 4 itu dilakukan pada manusia. Untuk fase 2 dan fase 3, untuk mengetahui seberapa jauh imunogenitas dan keamanan vaksin, maka dilakukan pada jumlah yang terbatas. Nah, namun pada jumlah dosis yang terbatas, KIPI ini belum tampak jelas. Nah, pada fase 4 ini, untuk mengetahui dan menilai KIPI, maka dilakukan penelitian dalam jumlah sampel yang besar, biasa yang disebut dengan post-marketing surveillance. Menurut Committee of the Institute of Medicine atau IOM, dari National Childhood Vaccine Injury of Amerika Serikat, yaitu dikatakan kesulitan mendapatkan data KIPI terjadi karena yang pertama kurang difahaminya mekanisme biologi gejala KIPI. Yang kedua, data kasus KIPI yang dilaporkan kurang rinci dan akurat. Yang ketiga, surveillance KIPI belum luas dan menyeluruh. Yang keempat, surveillance KIPI belum dilakukan untuk jangka yang panjang. Yang kelima, kurang publikasi KIPI dalam jumlah kasus yang besar. Nah, di sini adanya gejala KIPI. Gejala-gejala KIPI ada dengan reaksi lokal, reaksi SSP, dan reaksi lain. Nah, untuk reaksi lokal seperti abses pada tempat suntikan atau reaksi limfadenitis atau reaksi lokal lainnya. Untuk reaksi yang SSP bisa terjadinya kelumpuhan, ensefalopati, ensefalitis, meningitis, bahkan bisa sampai kejang. Nah, untuk reaksi lain ada seperti reaksi alergi seperti urtikaria, dermatitis atau edem. Terus adanya reaksi anafilaksis, ada shock anafilaksis, atau bahkan yang bisa dijumpai yaitu adanya reaksi demam, lalu menangis menjerit secara terus-menerus, bahkan ada sindrom shock toksik. Nah, pada umumnya semakin cepat gejala KIPI, maka akan semakin berat gejala yang timbul. Maka perlu diingat bahwa tidak ada satupun vaksin yang tidak memiliki efek samping atau yang aman tanpa efek samping. Maka jika seseorang telah diberikan vaksin atau telah diimunisasi, maka perlu adanya pengawasan atau observasi minimal, yaitu selama 15 menit pasca imunisasi. Nah, KIPI yang paling serius adalah reaksi anafilaksis. Nah, pada angka kejadian reaksi anafilaktoid diperkirakan 1 dalam 50.000 dosis DPT. Namun, yang benar-benar terjadi anafilaksis hanya 1-3 kasus di antara 1 juta dosis. Ini ada bagan atau tabel dari jenis-jenis vaksin dan juga yang gejala klinis yang terjadi setelah imunisasi, lalu berapa lama gejala KIPI tersebut timbul, bisa dilihat. Nih, ada yang toksoid, pertussis, campak atau MMR, ada yang rubella juga, ada yang campak, ada yang polio hidup atau OPV, ada vaksin berisi polio atau IPV, adanya juga hepatitis B atau Haemophilus influenza tipe B. Nah, bisa dilihat dari gejala klinisnya dan beberapa waktu yang akan timbul KIPI-nya. Di sini ada tata laksana KIPI. Tata laksana KIPI pada dasarnya terdiri dari adanya penemuan kasus
Nah, pada dalam waktu 24 jam setelah penemuan kasus KIPI yang dilaporkan oleh masyarakat atau orang tua ataupun dari petugas kesehatan, maka pelacakan kasus harus segera dikerjakan. Lalu adanya pelacakan kasus lebih lanjut untuk mengkonfirmasi apakah kasus tersebut benar disampaikan, lalu dicatat identitas kasus, data vaksin, dan petugas yang melakukan vaksin tersebut. Lalu bagaimana sikap masyarakat terhadap menghadapi masalah tersebut, dan dilacak kasus yang serupa dan disimpannya sisa vaksin. Lalu adanya analisis kejadian. Analisis kejadian ini yaitu untuk menilai klasifikasi KIPI, dicoba untuk mencari penyebab dari KIPI tersebut, dan adanya tindak lanjut dari kasus KIPI tersebut, yaitu dengan memberikan pengobatan yang segera. Lalu untuk kasus berat yang masih dirawat atau sembuh dengan gejala yang sisa atau bahkan kasus meninggal, diperlukan evaluasi ketat, dan apabila diperlukan Pokja KIPI harus dilibatkan segera. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini dilakukan oleh Pokja KIPI setelah menerima laporan dari petugas dan diberikan feedback kepada kepala puskesmas. Nah, di sini ada bagan dari penemuan kasus, alur dari penemuan kasus tersebut, adanya pelacakan, analisis, tindak lanjut, dan evaluasi. Nah, untuk pencatatan dan pelaporan KIPI, yaitu form pelaporan harus diisi secara lengkap dan detail. Laporan dikirim sesuai alur yang telah ditetapkan. Semua kasus KIPI yang ringan maupun berat harus diidentifikasi, dilaporkan setiap bulan, dan bila tidak ada KIPI maka akan ditulis dengan zero report. Lalu Pokja KIPI harus aktif dalam pencatatan dan pelaporan ini. Nah, di sini juga ada gambar alur pelaporan dan pelacakan dari KIPI. Nah, di sini dari KIPI dilaporkan dari masyarakat, lalu masyarakat mengirimkan laporan kepada puskesmas. Dari puskesmas bisa ke rumah sakit ataupun langsung ke dinas kesehatan Dati 2, lalu melaporkan ke Kanwil atau Dinkes atau ke Dinkes Dati 1. Dari Kanwil melaporkan juga ke Ditjen PPM dan PLP. Nah, dari Ditjen ini mengirimkan laporan kepada Menteri Kesehatan. Nah, Pokja KIPI atau Pokja KIPI Pusat itu memberikan laporan kepada Ditjen. Nah, Pokja KIPI daerah ini memberikan laporan kepada Kanwil. Di sini ada tabel KIPI yang harus dilaporkan, yaitu KIPI yang terjadi dalam waktu 48 jam setelah imunisasi, seperti terjadinya anafilaksis, shock, atau episode hipotonik hiporesponsif. Lalu juga ada KIPI yang terjadi dalam waktu 30 hari setelah imunisasi atau satu gejala atau lebih, seperti ensefalopati, kejang, meningitis aseptik, trombositopenia, lumpuh layu, meninggal, atau penyebab lain yang berat, termasuk bila anak perlu dilakukan perawatan. Imunisasi pada kelompok yang beresiko. Untuk mengurangi resiko timbulnya KIPI, harus diperhatikan apakah resipien termasuk terhadap kelompok resiko atau bukan. Nah, yang termasuk kelompok beresiko ini yaitu anak yang pernah mendapatkan reaksi vaksinasi yang tidak diinginkan. Lalu berat badan bayi lahir rendah karena yang pertama, titer imunitas pasif melalui transmisi maternal lebih rendah daripada bayi cukup bulan. Yang kedua, apabila berat badan bayi sangat kecil, kurang dari 1000 gram,
imunisasi ditunda dan diberikan pada bayi jika berat badan bayi telah mencapai 2000 gram atau bayi berumur lebih dari 2 bulan. Yang ketiga, imunisasi hepatitis B diberikan pada umur 2 bulan atau lebih, kecuali apabila diketahui ibu memiliki penyakit HBsAg. Dan yang terakhir yaitu apabila bayi masih dirawat setelah umur 2 bulan, maka vaksin polio diberikan secara suntikan atau IPV sehingga tidak menyebabkan penyebaran virus polio melalui tinja. Nah, untuk selanjutnya itu pasien imunokompromis. Nah, keadaan imunokompromis dapat terjadi sebagai akibat penyakit dasar atau sebagai akibat pengobatan, seperti pengobatan kemoterapi, kortikosteroid jangka panjang. Lalu adanya vaksinasi dengan menggunakan vaksin hidup merupakan indikasi kontra, dan imunisasi dapat diberikan setelah 1 bulan pengobatan kortikosteroid dihentikan atau setelah 3 bulan setelah kemoterapi selesai. Nah, pada resipien yang mendapatkan human immunoglobulin, imunisasi virus hidup diberikan setelah 3 bulan pengobatan untuk menghindari adanya penghambatan pembentukan respon imun dalam tubuhnya. Adanya himbauan dari WHO, yaitu program pengembangan imunisasi harus mempunyai perencanaan rinci dan terarah sehingga dapat memberikan tanggapan segera pada laporan KIPI. Setiap KIPI berat harus dilakukan pemeriksaan oleh tim yang terdiri dari para ahli epidemiologi dan profesi, dan penemuan harus disebarluaskan melalui jalur PPI dan media massa. Lalu adanya program harus segera diberikan tanggapan secara cepat dan akurat kepada media massa perihal KIPI yang terjadi. Nah, untuk pelaporan KIPI tertentu, misalnya abses, besigitis, atau harus dipantau demi perbaikan cara penyuntikan yang benar di kemudian hari. Program harus melengkapi petugas lapangan dengan formulir pelaporan kasus, definisi KIPI yang jelas, dan instruksi yang rinci perihal jalur pelaporan. Nah, untuk program perlu mengkaji laporan kasus KIPI dari pengalaman dunia internasional, bukan hanya dunia nasional saja, sehingga dapat memperkirakan besarnya masalah KIPI yang dihadapi. Nah, ini adalah daftar pustakanya. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.